Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wal hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa saum Ramadan, mudah-mudahan dengan iman wa ihtisaban, sehingga janji Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kala amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, materi yang akan kita sampaikan adalah tadabbur surat Luqman ayat yang ke-13, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka sebagaimana nasihat Luqman tadi kepada anaknya agar tidak berbuat syirik, kita tentunya harus mengetahui tentang syirik itu. Maka dari itu pada kesempatan ini akan disampaikan tentang bahayanya syirik, karena syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid adalah perintah Allah yang paling besar, yakni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah SWT adalah perkara yang paling besar. Sebaliknya, syirik atau kemusyrikan adalah larangan Allah yang paling besar pula. Barang siapa mengenal keagungan tauhid dan mengetahui bahaya kemusyrikan dengan sebenarnya, maka dia akan berusaha mewujudkan tauhid pada dirinya dan menjauhi kemusyrikan sejauh-jauhnya. Bahkan dia juga khawatir dan takut terhadap kemusyrikan, jangan sampai terjerumus ke dalamnya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena banyak orang yang mengetahui syirik itu dilarang agama, bahkan merupakan dosa yang paling besar, namun karena tidak memahaminya, maka dia terjerumus ke dalamnya dengan tanpa menyadari. Oleh karena itu sangat penting kita mengetahuinya untuk meninggalkannya. Karena bahaya syirik yang sangat besar, sehingga dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan kepada para sahabatnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Beliau bersabda, perhatikanlah wahai sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawluz zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Maka beliau bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, perhatikanlah, dan perkataan dosa. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah SWT memberitakan bahwa dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Hal ini juga pelakunya tidak bertobat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah juga memberitakan bahwa orang-orang musyrik sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah dalam surat At-Taubah ayat
17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan mereka itu kekal di dalam neraka. Demikian pula di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrik akan kekal di dalam neraka. Maka ma'asyiral muslimin, setelah mengetahui bahwa syirik yang begitu dahsyat, maka kita wajib mengetahui tentang syirik itu agar selamat darinya. Syirik adalah lawan dari tauhid. Syirik dalam bahasa Arabnya adalah syirkun, artinya sekutu, atau isyrok, artinya menjadikan sekutu. Adapun secara istilah, yakni pengertian syirik yang disebutkan ulama bermacam-macam, namun tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Di antara ta'rif yang mencakup dan lengkap adalah yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Buraikan rahimahullah. Beliau menjelaskan syirik memiliki dua makna. Yang pertama, makna umum, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisihi subhanahu, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang termasuk kekhususan Allah yang maha suci. Yang dimaksud dengan menyamakan di sini adalah semata-mata persekutuan. Sama saja apakah Allah dianggap persis menyerupai selainnya pada perkara itu atau Allah lebih dari selainnya pada perkara itu. Berdasarkan makna ini maka syirik ada 3 macam, yaitu syirik di dalam rububiyah, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya di dalam perkara-perkara yang termasuk kekhususan rububiyah, yaitu memiliki dan mengatur alam, atau menisbahkan rububiyah kepada selain Allah seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Maka secara kebiasaan syirik ini dinamakan tamtsil atau menyerupakan, atau ta'til, meniadakan. Kemudian syirik di dalam uluhiyah, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya di dalam perkara-perkara yang termasuk kekhususan uluhiyah, atau menisbahkan uluhiyah atau hak diibadahi kepada selain Allah, seperti meniatkan sholat, puasa, menyembelih, nazar dan semacamnya untuk selain Allah. Inilah yang dikenal dengan syirik jika disebutkan secara umum. Maka juga syirik di dalam asma wa sifat, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perkara-perkara dan dari kekhususan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makna yang kedua, yakni makna khusus, yaitu menjadikan selain Allah sebagai ma'bud yang diibadahi, muta' yang ditaati bersama Allah. Ini makna syirik yang kedua. Inilah yang segera dipahami dari istilah syirik jika disebutkan secara umum di dalam Al-Quran, Sunnah dan perkataan salaf, orang-orang zaman dahulu yang soleh. Sehingga barang siapa menjadikan ilah sesuatu yang dibadahi, dia mengibadahinya atau mentaatinya dari selain Allah, maka dia adalah orang musyrik menurut bahasa wahyu dan riwayat. Syirik atau kemusyrikan adalah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala di dalam rububiyah atau perbuatan Allah, yakni uluhiyah, haknya untuk ditaati secara mutlak dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Dan yang umum terjadinya kemusyrikan adalah di dalam uluhiyah, yaitu seseorang berdoa kepada Allah dan kepada selainnya, atau mempersembahkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, seperti penyembelihan binatang, nazar, rasa takut, berharap, dan kecintaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilihat dari besarnya dosa, syirik terbagi 2, yaitu ada yang syirik besar dan ada yang syirik kecil. Syirik besar itu bisa menggugurkan seluruh amal dan menyebabkan kekal di dalam neraka. Contoh syirik besar yaitu seperti syirik doa, yaitu berdoa kepada orang yang telah mati, berdoa kepada patung, berdoa kepada batu dan yang lainnya. Contoh lainnya adalah syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah di dalam maksiat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian ada syirik kecil.
syirik kecil ini tidak menggugurkan seluruh amal, tetapi juga berbahaya. Di antara contohnya adalah riya atau ucapan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Kemudian bersumpah dengan menyebut selain nama atau sifat Allah, selain wallahi, billahi, tallahi, mungkin dengan nama-nama manusia atau makhluk yang lain. Maka dilihat dari kaitannya, syirik terbagi 3, yaitu syirik dalam hal rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Kemudian dilihat dari bentuknya, syirik terbagi 3, yaitu syirik dalam keyakinan, syirik dalam perkataan, dan syirik dalam perbuatan. Kemudian dilihat dari keadaannya, maka syirik terbagi menjadi 2, yaitu jali atau nyata, kemudian khafi atau samar. Jadi ada syirik jali dan ada syirik khafi. Semua bentuk syirik ini harus ditinggalkan karena semua membahayakan bagi pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang telah kedatangan keterangan tentang bahaya syirik sepantasnya segera bertaubat. Maka bagi kita, mari segera kita bertaubat, karena sesungguhnya seluruh dosa termasuk syirik akan diampuni oleh Allah SWT dengan syarat jika hamba yang melakukan dosa tersebut bertobat kepada Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada orang-orang yang bermaksiat, bagi orang-orang kafir atau lainnya, untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Ayat ini juga memberitakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut dan meninggalkannya, walaupun dosa apapun juga, walaupun dosanya sebanyak buih lautan, dan tidak benar membawa arti pengampunan Allah dengan tanpa taubat, karena orang yang tidak bertobat dari syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Semoga Allah SWT menjaga kita dari dosa syirik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang samar, dan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Hanya Allah SWT yang memberi hidayah dan taufik. Demikian materi tentang bahayanya syirik agar kita bisa menjauhinya. Semoga Allah SWT membimbing kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid kepada, hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang hunafa, hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.